Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi, yaitu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Selanjutnya, apa sih berbagi itu? Berbagi dalam Islam diatur dalam rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Selain zakat, di dalam Islam juga menerangkan tentang infak, sedekah, dan hadiah. Dalam surat At-Taubah ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat secara bahasa yaitu tumbuh, berkembang, dan suci. Secara istilah adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat ada dua. Satu, zakat fitrah. Dua, zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan setiap muslim menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah berupa makanan pokok seberat 1 sok atau setara dengan 2,5 kg beras. Yang kedua adalah zakat mal, yang dikeluarkan dari harta seseorang muslim bila telah mencapai nisab atau batas minimal dan haul atau 1 tahun. Yang wajib dizakati seperti emas dan perak, hasil bumi atau tani atau kebun, peternakan, perdagangan, hasil temuan, dan profesi. Zakat fitrah dikeluarkan dengan syarat apabila dia memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam dan masih diberikan umur atau masih hidup sampai akhir Ramadan. Zakat fitrah diberikan dengan cara berupa makanan pokok atau biasanya berupa beras dan diberikan pada waktu bulan Ramadan sampai malam hari raya atau sebelum berangkat sholat Id. Sedangkan zakat mal, untuk ketentuannya, Islam, balik, berakal, bebas dari hutang, dan merdeka. Sedangkan ketentuan untuk hartanya berupa halal dan baik, punya keuntungan milik sendiri, mencapai haul dan nisab. Sedangkan nisab atau batas berzakat untuk emas dan perak dengan zakatnya 2,5%, hasil bumi jika diairi dengan air sendiri adalah 5%, sedangkan jika dari air hujan adalah 10%. Hewan ternak per 40 kambing adalah 1 kambing. Per 30 ekor sapi adalah 1 sapi tapi atau tabiah. Sedangkan zakat profesi setara dengan 85 gram emas dengan zakat 2,5% juga. Sedangkan yang terakhir, harta rikas atau temuan wajib dizakati 20% dari harga temuan di awal. Dalam surat At-Taubah ayat 60 diterangkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ba'nis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim.
Dalam surat At-Taubah ayat 60 tadi diterangkan bahwa ada 8 golongan penerima zakat. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. 8 golongan ini adalah yang berhak menerima zakat atau yang sering disebut mustahik. Kemudian kita akan simulasi menghitung zakat fitrah. Contohnya Pak Ahmad dengan jumlah keluarga 5 orang, Pak Ahmad, Ibu Siti, dan 3 anak. Totalnya adalah 5 orang. Per 1 orang adalah 2,5 kg beras. Jadi keluarga Pak Ahmad harus menunaikan 12,5 kg beras untuk 5 orang keluarga. Kemudian kita coba simulasi menghitung zakat mal. Contohnya, Bu Aisyah punya perhiasan emas 100 gram. Yang harga emas sekarang adalah 2 juta per gram. Total nilai emasnya 100 dikali 2 juta yaitu 200 juta. Sedangkan nisabnya sudah 85 gram berarti wajib zakat. Jadi zakat Bu Aisyah 2,5% dikalikan 200 juta yaitu 5 juta. Jadi 5 juta ini yang akan dikeluarkan oleh Bu Aisyah. Nah, tenang-tenang anak-anak. Kalau kalian masih bingung, bisa mencoba kalkulator zakat di aplikasi NU Online. Dan bisa kita salurkan zakatnya melalui zakat online, bisa di Baznas, Lazismu, atau Lazisnu. Selanjutnya kita akan membahas infak. Apa sih infak itu? Infak berasal dari bahasa anfaqo yang berarti mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan. Sedangkan secara istilah, mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk kebaikan di jalan Allah. Berbeda dengan zakat yang punya aturan nisab dan kadar serta penerimanya, infak sifatnya lebih bebas. Besarnya sesuai kemampuan dan keikhlasan pemberi, dan penerimanya tidak terbatas pada 8 asnaf atau 8 mustahik. Selanjutnya sedekah. Sedekah berasal dari bahasa sodaqoh yang berarti kebenaran. Secara istilah, pemberian sesuatu, harta, tenaga, ilmu, atau perbuatan baik kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah lebih luas daripada zakat dan infak. Bahkan senyum atau menyingkirkan duri di jalan itu juga termasuk sedekah. Yang terakhir yaitu hadiah. Secara bahasa, hadiah berarti pemberian. Secara istilah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain sebagai bentuk penghormatan, kasih sayang, atau tanda terima kasih tanpa mengharap imbalan. Berbeda dengan yang lain, hadiah lebih kepada bentuk hubungan baik antar sesama manusia. Nah, selanjutnya silakan disimak ringkasan perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Silakan di screenshot dan dicatat sendiri ya. Yang terakhir nih, ada hikmah zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Zakat, hikmahnya adalah merupakan ibadah wajib, membersihkan harta dan jiwa, membantu fakir miskin, mengurangi kesenjangan sosial, serta menambah keberkahan. Sedangkan untuk infak, sedekah, dan hadiah adalah ibadah sunnah yang memberikan hikmah, diantaranya menolak bala, mendatangkan rezeki, menumbuhkan kepedulian sosial, serta menguatkan tali persaudaraan, dan banyak lagi. Terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.